Kembali lagi di channel YouTube gua sama Satria Ryu. Di sini gua mau ngerewik sebuah coil dari RGC punya Fetch atau RPM 80 Pro. Ya, di sini coilnya itu 0,17 RGC. Tuh, nggak fokusin dulu. RGC ya 0,17. Dan di sini gua mau coba rewik dengan RBK Rebel Kit dari Coil Master ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, di sini gue mau membedakan antara RBK atau Vinci atau RPM dari segi kapas dan kawatnya itu sama apa enggak sih, biar nggak ada pertanyaan lagi, bang RBK ini bisa nggak sih buat di Fetch bisa atau di RPM 80 Pro atau di Vinci apa sih tuh yang paling baru tuh Drag X ya kan. Langsung kita buka aja. Di sini gue buka punya RPM RGC 0,17 OHM ya. Dan ini punya Vinci itu sama dengan punya Smoke RPM 40 dan juga Aegis Boss. Paling yang beda di alatnya aja untuk Aegis Boss. Kita buka yang ini. Pertama kita bedakan dari segi kapas ya. Dari kapasnya ini kita lihat beda banget, dan yang punya RGC itu dia lebih panjang, lebih lebar ya, lebih lebar. Bedanya itu bisa 1,5, nggak kelihatan, 1,5 dari kapas si RGC. Dan untuk kawatnya juga kawatnya itu seperti ini ya. Dia di atasnya ini dan bawahnya beda ukuran panjangnya. Yang atasnya itu lebih kecil, yang bawahnya itu lebih panjang. Beda dengan punya Vinci atau RPM, dia itu atas dan bawahnya rata. Nah itu aja paling. Kalau dari segi alat hampir sama, bedanya cuma RGC itu alatnya seperti ini. Dia jadi nggak ada jignya buat bikin lengkungan di kawatnya. Dia cuma pakai ini baut, dan fungsi baut ini juga yang udah saya pelajari, dia buat nahan karena atasnya ini dia yang terbuka kan. Kalau yang biasanya itu kan yang buat naruh kapas dan kawat itu yang bawah ya untuk RPM atau di Vinci, dan untuk RGC ini berbeda. Oke, kalau udah kita ngulik perbedaannya, lanjut kita ke tutorialnya. Kita singkirin dulu yang punya RPM. Oke, kita lanjut. Jadi awalnya kita harus buka dulu si coilnya ini. Kita copot dulu ininya, kita congkel atau kita dorong dari bawah juga bisa. Yuk kita siapkan. Jadi saya di sini bisa menggunakan ini adalah jig punya Vinci, atau bisa juga menggunakan obeng. Ya caranya adalah kita dorong ke atas, diketok ini. Tuh. Sementara saya cari alat buat ngetoknya dulu. Oke, ini jadi kayak gini ya. Kita ketok atasnya pelan-pelan pakai tang. Di sini saya udah sediakan tang. Ini udah terbuka, cuman yang terbuka bagian dari si seal keramiknya ini. Atau bisa juga kita congkel. Kita congkel pakai obeng min ya. Sini saya pakai obeng min buat congkelnya. Ini udah terbuka. Kita singkirin dulu. Dan ini kita dorong si seal keramiknya ini. Ini cukup keras sealnya ya, karena dia dari keramik. Kita ketok aja. Nah, dia udah terbuka langsung. Oke, kalau udah kita bersihin bagian dalamnya dengan pinset, cabut juga bisa.
Ya, ini udah kita cabut. Terus kita bersihin bagian dalamnya, kita keluarin kapas di bagian dalamnya ini. Ya, kalau udah bersih gini baru kita gunakan tools yang ini. Sebenarnya bisa juga ya pakai ini kalau kalian ada juga sih ininya, tapi kan kalau kalian beli udah ada nih alatnya. Sebenarnya bisa lebih mudah, tinggal diketok aja nih bagian ininya, karena ini kan lebih besar dari lubang ini dan dia menahan di dalamnya. Kalau kita ketok bagian bawah pinggir sininya nih, bisa dia ke atas. Tapi kini sekarang kita pakai aja alat jig ininya. Jadi caranya itu yang ini ditaruh, yang bagian ini ditaruh di dalam, yang bagian ini kita taruh di dalam gini. Terus yang untuk bautnya ini kita selipin di sini di dalamnya, dan kita gunakan ini untuk menahan ke atas, mendorong ke atas. Caranya dengan diputar. Oke, ini kita tinggal putar aja, nanti dia akan keluar sendiri yang bagian atasnya ini. Dengan adanya alat ini kita jadi mudah untuk membongkarnya, nggak usah perlu ketok-ketok. Kita puter dan dia akan keluar kayak gini. Cukup mudah kan? Kalau udah kita bersihin, dan jangan lupa kita cuci biar lebih steril dan rasa liquid yang lama jadi tidak muncul di saat kita ganti liquid yang baru. Oke, jadi ini saya cuci dulu sebentar. Oke, dan ini udah saya bersihin. Sekarang kita tinggal rewik aja. Kita ambil kapasnya. Jadi dari yang saya tonton di Coilmaster, dia menggunakan 4 helai. Kita coba menggunakan 4 helai di sini juga. Kita hitung di sini ada 1 2 3 4. Kita gunakan 4 helai. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita gunakan koilnya, dan jangan lupa di bagian koil ini ada 2 bagian sisi. Yang depan ini yang kasar dan yang belakang ini yang halus. Jangan lupa kalian taruhnya di yang halus ya. Kita taruh di yang halus. Sebelum kita taruh, langsung kita pakai ini jig ini untuk ukuran buat bulatin ininya nih. Beda dengan smoke. Smoke itu smoke RP40, dia biasanya ada jignya, atau seperti punya Vinci juga ada jignya seperti ini. Jadi di sini kita disediakan sebuah baut seperti ini untuk membuat lingkaran dari si coilnya. Oke, dan jadinya seperti ini. Lanjut ke proses selanjutnya, kita ambil kapasnya, dan di sini saran saya jangan sampai dempet dari si kawatnya ini, karena bisa mengakibatkan tidak terbaca ya di pot kalian, atau juga bisa jadi OHM too low atau short OHM. Jadi ada baiknya ini dikasih celah sedikit biar dia nggak menyatu. Dan kalau udah, untuk masukin ke sininya biar dia nggak nempel, kalian pakai jig ininya buat nahan. Nah, ini juga boleh sih. Jadi saya biasa kayak gini untuk mengatasi dari kaki coil ini biar nggak nempel. Terus kita langsung ambil ininya, rumah dari si kapas dan kawatnya dari coilnya. Kita masukin aja langsung ke dalam. Kita masukin aja ke bawah, kita dorong pelan-pelan sampai dia masuk.
Oke, ini kita cabut ininya pelan-pelan biar nggak rusak. Dan bisa kita lihat di balik sini, usahakan dia tidak menempel koilnya, kakinya yang satu dengan yang lainnya. Kalau udah, yang satu helai kapasnya ini kita sisakan untuk lapisan luar. Yang sisanya lagi kita potong aja karena itu nggak kepake. Oke, kita lanjut. Jadi kapas yang ini kita sisain satu buat bagian luar, sisanya kita potong. Dah, kalau udah kita lilitin ke bagian luarnya ini, pastikan kaki koilnya jangan sampai ada yang nempel ya. Nah, kalau udah kita masukin ke cangkang koilnya ini, dan di sini ada garis. Garis ini adalah tujuannya untuk mengetahui bagian lubang di dalamnya sesuai dengan lubang di sini. Oke, kita masukin secara perlahan. Oke, kita masukin pelan-pelan dengan cara diputar, putar, dan pastikan ada posisi ininya nih, posisi garis ini harus sesuai dengan lubang karena itu untuk rembesan dari si liquidnya. Oke, kalau udah ini biarin aja dulu kayak gini karena nanti kita pasang dulu si seal ininya nih sama sini, jadi sekalian diketok dan langsung jadi. Oke, kalau kayak gitu kita pastikan bagian dalamnya agar tidak nempel dengan masukin lubang baut ini ke lubang, dan kita belokkan si kawatnya ini. Lalu kita masukin ini seal keramiknya. Dan kita potong bagian kaki coil yang selanjutnya untuk dimasukkan pinnya. Kita ketok aja ya karena cukup keras dia, untuk ditekan itu agak susah. Bisa nih. Oke, kalau udah kita masukin pin konektornya ini. Lalu kita ketok aja. Jadi kayak gini caranya. Ya, cukup mudah kan? Oke. Jadi seperti itulah tutorialnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Oke.